أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بأقلها. شكر النعم موجب لبقائها وزيادة منها وكفرانها، وعدم شكرها موجب لجوالها وانفصالها. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعات وهي شكر النعم غير الله تعالى ما منه إليهم من الإحسان والكرم. واستمعت حكماء العرب والعجم على هذه اللفظ وقالوا الشكر قيد النعم، وقالوا الشكر قيد للموجود والصيد للمفقود. وكان يقال النعم إذا رعيت بالشكر فهي أتواق، وإذا رعيت بالكفر فهي أغلال. والشكر على ثلاثة أوجه: الشكر بقلب، والشكر باللسان، والشكر بسائر الجوارح. فشكر قلبي أن يعلم النعمة كلها من الله تعالى. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وشكر اللسان الثناء على الله تعالى وكثرة الحمد والمدح له، ويدخل فيه التحدث بالنعم وإجهارها ونشرها. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث إلى آخره. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lawas sudah ada membacakan Al-Hikam. Jadi kita lanjutkan lagi membacakan Al-Hikam. Ini perkataan yang 53. Jadi yang artinya barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, berarti dia hendak menghilangkan daripada nikmat tersebut. Barang siapa nambah syukur, berarti dia mengikat nikmat tersebut. Nah, artinya itu barang siapa yang kada bersyukur, berarti hendak menghilangkan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang bersyukur, berarti dia akan mengikat dengan tali ikatan yang kuat. Bersyukur. Jadi syukur ini adalah mewajibkan untuk kekalnya nikmat, bahkan bisa bertambah. Nah, adapun orang yang kada mau menyukuri, itu adalah berarti menghilangkan daripada nikmat tersebut. Hujah ayat Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau mau bersyukur, maka akan ditambah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah seorang.
Nah, jadi kita selagi bakal, berarti kita disuruh memilih baik. Nah, itu bersyukur. Jadi akal kita nih bisa memilih mana taat, mana syukur, mana mulia, mana kada mulia. Ini bersepakat sudah para ulama baik ulama Arab maupun ulama luar Arab, bahwa mengatakan syukur kepada nikmat itu adalah mengikat daripada syukur. Nah, tetapi syukur di sini, ulanglah, ada 3 tingkatan. Ada syukurnya orang awam, ada syukurnya orang nang panangahan, ada syukurnya orang tingkatan atas. Nah, kalau syukurnya orang tingkatan awam, syukur atas nikmat yang ada. Nah, alhamdulillah aja datang ya, alhamdulillah mendapatkan rezeki aja, alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kayak itu Bang, itu berarti syukurnya orang awam. Tetapi kalau syukurnya orang yang tertinggi sedikit, orang hawas bahasanya toh. Orang hawas ini nikmat lawan bala syukur, itu menggabungkan tuh antara nikmat dengan bala, tapi ini syukur. Nah, amun kita kan nikmat syukur, bala sabar. Nah, tetapi orang yang khusus tadi adalah orang khusus tadi adalah melihat kenikmatan syukur juga, melihat daripada bala syukur juga. Nah, maka ada mengatakan melihat bala, misalnya dapat penyakit, alhamdulillah ya, berarti saja yang sakit awak ada, nah syukur jadinya. Tapi orang khusus orang khusus tadi, bahkan di dalam hikam yang terdahulu tuh, ibadahnya nih lebih baik garing daripada sehat. Karena kalau beribadah jahidin belum tentu ikhlas. Tapi kalau diberi garing tadi itu adalah ibadah nang kada apa namanya, kan dihendaki. Nah, kalau beribadah dan berkehendak kalau. Nah, tapi kalau garing itu diberi. Nah, bahkan mengatakan kalau seandainya sakit itu adalah bagaikan malam Lailatul Qadar. Jadi syukur nikmatnya di dalam sakit. Kalau kita sakit mencari obat, beda dong. Berarti kita orang awam. Jadi orang awam ini syukurnya adalah apabila nikmat. Orang khusus tadi syukurnya adalah nikmat syukur, bala syukur. Nah, itu tingkatan yang kedua. Kira-kira yang kedua aja kita ada dulu kira-kira. Nah, ujahidin di sini lagi ada tingkatan yang ketiga, yaitu kada kawa lagi syukur. Karena yang dipandangnya musyahadah adalah na'pun nikmat sebertaan, atau yang dipandangnya adalah Allah Ta'ala aja. Jadi bala kada, nikmat kada, penyakit kada, rezeki kada, yang dilihatnya Tuhan ya. Nah, ini adalah tingkatan wali paling tinggi dok. Jadi 3 dari ngarin syukur lah. Jadi syukurnya orang awam dan dilihatnya nikmat aja, alhamdulillah aja. Apabila ada bala, sabar. Sabarnya artinya adalah hati
memprotes, tetapi ada tapandir. Nah, itu tuh. Tuh. Ibaratnya menahan di hati walaupun muka masam. Nah, itu tuh. Itu sabar dah. Apabila syukurnya adalah himung taruh sate, himung tenang. Nah, itu syukur dah. Jadi di dalam Ihya Ulumuddin tuh menceritakan tentang syukur dan sabar nih kurang lebih ratusan jilid, ratusan lembar. Nah, jadi ada tuh di dalam Ihya Ulumuddin mengisahkan tentang syukur dan sabar. Jadi tingkatan yang kedua tadi adalah orang khusus, yang ketiga adalah orang khusus bil khas. Nah, lebih tinggi lagi. Jadi yang dilihatnya adalah Allah Ta'ala aja. Musyahadah. Orang ini adalah orang wasil. Orang sudah sampai bertemu dan berjumpa dan berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang tengah-tengah tadi adalah orang yang sudah berjalan perjalanan nur sudah. Tetapi kalau orang awam tadi yaitu orang biasa-biasa aja. Makanya kita nih biasa-biasa aja. Nah, makanya di sini membahas tentang orang biasa dan orang awam. Jadi hukama ataupun ulama-ulama mengatakan bersepakat bahwa syukur itu adalah mengikat atau mengikat daripada nikmat, dan syukur itu adalah bagaikan memburu perkara yang hilang. Nah, jadi menambahi. Jadi kalau untuk menjagai ataupun menjagai daripada buruan tadi atau menambahi daripada buruan, bahasanya tuh maka dengan syukur. Apabila orang tuh ibaratnya kufur dengan syukur tadi, syukur daripada nikmat tadi, itu sama dengan orang yang melepas daripada buruan. Nah, jadi kalau ada nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita syukuri. Nah, mujahidin di sini, syukur di sini pulang ada 3 macam. Nah, kalau yang tadi kan orangnya, kalau ini jenis syukurnya. Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan anggota. Nah, ada 3 adalah hati, lisan, dan anggota. Adapun syukur dengan hati ini merasa kan, maka dia mengatakan semuanya daripada nikmat daripada Allah itu adalah dari Allah. Nah, itu dari hati itu menyadari. Karena ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nah, dari Allah. Kemudian syukur dengan lisan adalah as-sana, memuji, yaitu alhamdulillah. Dan memuji kepada Allah Ta'ala sambil lisan bereh tahadus binikmat. Nah, berpandir yang nikmat-nikmat aja. Nah, berpandir yang nikmat, bicarakan dengan orang, alhamdulillah aku diberi Allah Ta'ala ilmu, alhamdulillah. Nah, itu syukur dengan lisan. Alhamdulillah kita diberi Allah Ta'ala rezeki, alhamdulillah payu berusaha dan sebagainya, alhamdulillah. Nah, itu tuh adatnya kita lisannya tuh kayak itu. Wa amma bini mati rabbika fahaddis. Nah, dikisahkan. Berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu,
Tadzakkar an-ni'am fa in tadzakkaraha syukrun wa man syakara lisan aidan syukrun al-wasa'i bis sana'i alaihim. Nah, jadi kata Umar bin Abdul Aziz, ingatlah nikmat tersebut, diingat-ingat. Awak sehat, anak sehat, usaha lancar, kan? Nah, ingat aja dengan nikmat itu adalah syukurnya. Ingat, alhamdulillah. Nah, diingat-ingat. Kalau syukur dengan lisan, mujahidin tadi, itu pujian. Wa du'a lahum. Wa fil hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkur al-qalil lam yashkur al-katsir wa man lam yashkur nas lam yashkurullah. Nah, jadi kata An-Nu'man radhiyallahu an, barang siapa yang bersyukur nang sedikit ya, maka dia akan bertambah yang banyak. Tetapi barang siapa nang kada mensyukur yang sedikit, berarti kainannya kada syukur yang banyak. Barang siapa pulang nang kada berterima kasih dengan manusia, maka tidak berterima kasih juga dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi syukur tadi kan ada lawan makhluk tadi, Allah, ada syukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berterima kasih dengan manusia, berterima kasih juga kepada Allah Ta'ala. Nah, barang siapa yang kada berterima kasih kepada manusia, maka kada berterima kasih juga kepada Allah Ta'ala. Nah, sombong ya kalau berterima kasih, rasa apa jurang tuh? Sombong aja ibaratnya, kada mau berterima kasih, terima kasihlah ya. Berarti tanda orang tuh kada berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Apabila orang tuh berterima kasih dengan makhluk, berarti orang tuh tanda berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Berkata pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, askurun nasallahu askaruhum linnas. Jadi paling bersyukurnya manusia kepada Allah Ta'ala, maka orang tuh bersyukur kepada manusia juga tandanya. Wasayati kalam ala hadzal ma'al fi akhir kitab insyaallah taala inda kalam mu'allif radhiyallahu an wa syukur syair jawarih. Nah, pulang. Tadi kan syukur kalbi, syukur hati, merasa itu dari Allah Ta'ala, itu syukur. Alhamdulillah kita mau ucapkan dengan lisan tadi. Padahal syukur tadi seharusnya beriringan. Yang pertama adalah hati, alhamdulillah ucapan. Yang ketiga adalah ajawarih, anggota makmalakan nih. Jadi imbai aja hati tadi merasa ampun Allah Ta'ala, kemudian suara hati tadi, suara bepandir adalah alhamdulillah, kemudian anggota memakai, nah yaitu beramal soleh orangnya. Soleh ini artinya beramal baik, seperti mana ujar Allah Ta'ala, i'malu ala Daud syukran faja'al amal syukran. Nah, ujah dalam kitab ini, maka syukurlah seperti mana Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah amalnya baik, tandanya adalah soleh, makanya jadi nabi kan. Qala intafahat qadamahu, dan syukurnya Nabi juga adalah tandanya hidin sembahyang. Sampai bengkak kaki sidin. Nah, jadi tandanya syukur tadi adalah beramal orang ini. Kan hati tadi sudah Bapak mendahului hati ini bahwa rezeki dari Allah tadi. Nah, kemudian ucapkan alhamdulillah. Arkan ataupun anggota tubuh itu beramal. Tandanya beramal adalah Nabi Muhammad SAW adalah tanda terima kasihnya tuh adalah sholat sampai bengkak hilin misi batis.
Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau ma taqaddama min jambik wa ma ta'akhar, engkau tuh hai Muhammad sudah diampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang akhir. Kenapa sembahyang? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku ini kada termasuk surah hamba yang syukur? Jadi, nah, apakah aku ini kada termasuk orang hamba yang syukur? Jadi tandanya syukur tadi adalah sembahyang, beramal. Nah, makanya orang tasawuf ini kada boleh meninggalkan sembahyang. Amun meninggalkan sembahyang berarti kada ada tanda syukur. Kada ada tanda syukur. Jadi kan syukur tadi adalah lisan, hati, lisan, kemudian arkan, anggota. Nah, kemudian ada lagi bertanya pulang, bagaimana syukur mata nih pulang? Tadi kan syukur dengan sholat tadi. Tetapi kan anggota badannya ada lagi yang harus disyukuri pulang. Baisi mata kayak apa caranya syukurnya dan mata? Ujar dalam kitab ini, apabila engkau melihat kebaikan, a'lan tahu, kamu kisahkan baik lebih. Apabila engkau melihat keburukan, satar tahu, ditutupi. Jadi kita boleh aja mengisahkan kebaikan orang, tapi kalau keburukan jangan dibuka karena aib. Itu adalah syukurnya mata. Kemudian ujah dalam kitab ini apa yang dinamakan syukur dengan telinga? Kayak apa? Ija samita bima khairan wa ayantahu wa yasamita biha syarran dabatahu. Apabila engkau mendengar dari satu kebaikan kisahkan, baguru lawan ini bagus misalnya, ba'amalan, berzikir, wa aytahu, dikisahkan aja, itu tandanya syukur. Apabila pulang mendengar yang kada baik, dikubur, kada usah berkisah, dikubur dulu bang. Kemudian apa yang dikatakan dengan syukur dengan dua tangan? Mujahidin di sini jangan engkau mengambil yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu syukur dengan tangan. Jadi apabila menyukuri tangan, mengambil sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujahid dalam kitab ini apa yang dinamakan syukur? Parut pulang. Parut ini perlu disyukuri. Ujahidin di sini sakangnya di dalam parut itu ada dua. Yang pertama adalah yang ke bawah, yang kedua adalah yang ke atas, hasil dari parut tadi. Yang ke bawah tadi jadi kotoran, maka sabar kita. Nah, ke atas jahidin menjadi ilmu, pengetahuan. Dari ilmu tadilah beramal, dari amal tadilah hati bersih. Hati bersih akhirnya mencolong akhirnya bisa persiapan untuk perjalanan berikutnya. Itu gara-gara parut tadi. Jadi hati-hati parutnya menyukuri. Jadi isi aja nang parut supaya ibarat nang ke atas, jangan ke bawah terus. Tujuannya tuh, makanya jauh orang bahari kan, makan mudah-mudahan jadi akal ya. Mudah-mudahan jadi akal ya. Jangan jadi bawah terus. Ke bawah ke WC kan, maksudnya tuh. Makanya orang-orang bahari itu dalam kitab-kitab yang terdahulu tuh kehendakan orang ini beri bersih hati mengurangi makan.
Kenapa Jahidin? Kalau aku makan tuh lawas, mengunyah. Mbah itu mengunyah, mbah itu mencari WC, pulang, lawas pulang di WC. Mbah itu sakit parut, pulang, macam-macam aja deh. Berapa waktu aku meninggalkan zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi orang-orang yang dahulu ya, kalau orang ini kan mungkin jarang ini. Hampir kan lagi nang mau ngurangi makan. Yeah. Wah, ini banyak makan aja. Akhir zaman ya Allah. Nah, mujahidin di sini itu syukuri parutnya. Nanti masukkan di parutnya supaya ke atas menjadi akal supaya bisa beramal, amal bisa pembersihan hati mencerunung hati dan persiapan untuk perjalanan berikutnya. Nah, karena kita ini adalah disuruh berjalan, bukan berdiam. Nah, makanya kita nih disuruh berjalan. Apa namanya? Seharusnya berjalan. Nah, berjalan ini artinya salik tuh artinya supaya berjalan tuh. Salik di orang salik ya. Nah, itu berjalan. Nah, berjalan kayak apa? Nah, itu diantaranya adalah perjalanan rohani maksudnya. Nah, pulang bagaimana Jahidin di sini? Ini kan imbah parut ke bawah pulang, yaitu kamaluan. Nah, Jahidin kayak menyukuri Al-Quran telah menjelaskan walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Yaitu adalah orang yang menjaga daripada kemaluannya kecuali dengan bininya yang sah. Nah, gitu. Kalau orang zaman dahulu ditambahi yaitu kepada hamba sahayanya. Hanya boleh hamba sahaya ada bernikahan menukar di pasar. Bahari wah ini ada lagi hamba sahaya. Nah, ada nasi kong besi 5. Tetapi anaknya kena merdeka. Banyak ada sudah. Kemudian ke bawah lagi apa menyukuri batis ini kayak apa? Ujahidin di sini in ra'aita syai'an babattahu istamaltahuma fihi wa in ra'aita syai'an maktahu qaqattahuma an amalihi wa anta syakirulillah. Mujahidin di sini kalau engkau melihat sesuatu yang engkau cintai katujuh kemudian engkau gawi, maka digawilah dengan batis tadi berjalan. Yang kalau melihat sesuatu baiknya dia orang sembahyang, gara-gara batis tadi digawi jadi datang berjalan dengan batis ke masjid, 4 sembahyang. Nah, digawe. Kemudian gara-gara berbatis tadi berjalan, melihat sesuatu yang ada bagus, yang dibenci, maka ditahan untuk menggawe. Nah, karena batisnya berjalan kan. Wa anta syakirun lillah, dan engkau adalah orang yang syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, itu tadi daripada mata sampai ke bawah sampai batis apabila kita melakukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah disebut orang yang panyukur nikmat tadi. Nah, karena balanya nih nikmat keberkahan. Karena kita orang awam, nikmat harusnya dipandirakan. Nah, kalau yang orang khusus tadi, kalau nikmatnya balanya tetap syukur sih. Nah, fa'amma man syakara bilisanihi walam yashkur bi jami'i adaihi famisu kamisar rijlin lahu
Nah, kalau seandainya orang tuh mujahidin di sini kadang mau bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala tadi sama dengan seseorang tuh seakan-akan besi pakaian, tetapi kadang mengambil pakaian tadi, padahal pakaian tadi adalah manfaatnya banyak, daripada kepanasan, daripada kedinginan, daripada salju dan hujan. Nah, itu sama tuh orang yang kada mau bersyukur. Nah, maka kita syukur itu bang. Wa azma'ul ibarati bisyukri qawlu man qala syukru ma'ibatun bil janan wa dzikru bil lisan wa amal bil irqan wal qadri wal lazim min syukri ni'am wa qala Junaidi. Nah, pulang Syekh Junaidi radhiyallahu anhu Syekh Junaid al-Baghdadi waktu itu Hidin masih kecil, kurang lebih berumur 7 tahun. Nah, Hidin ini umur 7 tahun tuh berkumpulan ulama-ulama Jadi ulama-ulama waktu dahulu tuh waktu Hidin berkumpul tuh membicarakan tentang syukur. Kemudian ada seorang ulama yang terbesar nama Siri As-Sakati, seorang wali Allah, langsung bertanya dengan si Junaid al-Baghdadi yang masih kecil. Ujah si Siri As-Sakati ini, yang gulam ma'as syukru, hai anak kecil, kira-kira apa yang dinamakan syukur? Nah, kalau yang di atas tadi kan banyak tuh syukur tuh bilisan, biarkan, biqalbi. Maka Syekh As-Sakati tadi bertanya, apakah menurut engkau hai anak kecil yang dinamakan syukur? Karena dari kecil sudah kelihatan kewaliannya daripada Syekh Junaid al-Baghdadi ini. Ujah Syekh Junaid al-Baghdadi, yang namanya syukur itu adalah Allah ya'sallah bi ni'amihi. Nah, yang artinya yang namanya syukur itu adalah kada bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itu benar kan? Yang sekiranya bermaksiat berarti kada syukur dong. Nah, itu aja jadi orang yang syukur itu adalah kada bermaksiat dengan Allah Ta'ala. Hatinya kada bermaksiat, lisannya kada bermaksiat, anggota badannya kada bermaksiat. Nah, singkat aja ini nyebut yang namanya syukur itu adalah orang itu kada durhaka dengan Allah Ta'ala. Nah, mendengar daripada perkataan anak kecil, Syekh As-Sakati ini menangis jawaban daripada anak kecil. Nah, yusaka ayakuna hazzuka mujahidin, cukup dengan ini, maksudnya jawaban ini sudah mencukupi itu namanya syukur gitu. Nah, ini ibaratnya tentang bab bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kita bersyukur akan diikat daripada nikmat tersebut. Nah, kalau dia ibaratnya orang awam tadi ditambah nikmatnya, kalau wali ditambah derajatnya, kalau dia wali yang tertinggi lagi adalah ditambahkan makamnya. Nah, makam wali ini mungkin dahulu apa aja orang tuh wilayah kecamatan aja, habis itu bisa kabupaten, bisa pulau dan lain sebagainya. Nah, itu kewilayahan daripada makam kewalian.
tapi nya syukur pun lihat deh, memberontak kada kawa, mengindahkan kada kawa, menolak kada kawa. Ibaratnya syukur tuh bang. Yang pertama syukurnya dipaksa dulu, lalu keluasan akhirnya menjadi nikmat. Menjadi nikmat. Jadi untuk mendatangkan nikmat tersebut ada namanya pengorbanan. Syukurnya ini pengorbanan dulu, dipaksa-paksa. Karena ibadah ini ujar ulama tuh nikmatnya itu tuh lawas, ada yang sampai 30 tahun baru mendapatkan nikmatnya sholat. Ini perkataan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ditanya oleh orang, bagaimana engkau mendapatkan nikmat daripada sholat? Mujahidin 30 tahun dulu dipaksa sembahyang. Makanya kan disebut kita ini adalah al-mukallaf. Al-mukallaf itu adalah orang yang dipaksa bersembahyang. Nah, alhamdulillah ajan pulang. Nah, alhamdulillah pulang. Nah, maghrib pulang. Nah, tetapi menggawe gawian harus. Kaina ada rasanya, wah apalah asar nih ya. Wah paling ya. Maghrib ya. Wah paisa. Nah, itu bertagih ngarannya, bertagih. Karena apa? Diawali dengan pengorbanan, mujahadah, riyadhah jalan. Nah, mudah-mudahan kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sifat syukur ini menjadi sifat kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Abdul Jigri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Allahu Allah. 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.